Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizal Faris akan menjelaskan mengenai algoritma pencarian. Nah, di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan cara bagaimana kita membuat graf menjadi bentuk tree. Nah, berikut ini bentuk grafnya. Di sini terdapat node-node dari S, A, B, dan C dengan S sebagai start dan C sebagai finish. Ada dua kemungkinan dari S untuk mencapai ke C, yakni dari SBC dan SABC. Nah, karena ada dua kemungkinan, maka akan menjadi dua cabang menjadi seperti berikut. Nah, maka tree dari SABC akan menjadi seperti berikut ini. Lalu bagaimana jika bentuk tree-nya seperti ini? Pasti akan ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan menyebabkan banyak terbentuk cabang dari graf tersebut. Nah, ada juga bentuk graf yang mempunyai harga pada setiap jalurnya, seperti yang tampak pada gambar. Maka akan terbentuk tree sebagai berikut. Akan sangat rumit untuk membuat tree jika kemungkinannya terlalu banyak. Nah, di sini harga-harga itu juga ditulis berupa angka berwarna hitam, dan dari total harga pada setiap node dituliskan dengan angka berwarna biru, dan jalur terpendek dituliskan dengan garis biru seperti berikut ini. Ditemukan bahwa total jarak terpendek adalah 10. Berikut akan saya jelaskan bagaimana bisa dari sebuah tree tersebut ditemukan jarak terpendek. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai jenis-jenis metode penelusuran untuk menentukan jarak terpendek, yakni ada pencarian buta, ada penyelesaian optimal, dan permainan. Bisa Anda baca sendiri. Di sini ada breadth first, depth first, British Museum, A bintang, minimal, alpha beta pruning, dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Nah, kita akan membuat penyelesaian dari latihan pada soal 1 sampai soal nomor 9 pada latihan ini. Pada soal yang pertama, garap keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya di atas. Nah, kita lihat dulu grafnya dari permasalahan petani dan barang bawaan, serigala, angsa, dan padi. Nah, serigala, angsa, dan padi. Seorang petani ingin memindah dirinya sendiri, seekor serigala, seekor angsa gemuk, dan seikat padi yang berisi menyeberangi sungai. Sayangnya perahunya sangat terbatas, hanya dapat membawa satu objek dalam satu penyeberangan. Dan lagi, dia tidak bisa meninggalkan serigala dan angsa dalam satu tempat, karena serigala akan memakan angsa. Demikian pula, dia tidak bisa meninggalkan angsa dengan padi dalam satu tempat. Dari permasalahan di atas terdapat berbagai peraturan-peraturan yang menyebabkan sebuah graf tidak bisa mencantumkan keadaan tersebut. Misalkan keadaan di mana seekor serigala satu tempat dengan angsa gemuk, maka tidak akan dibuatkan node-nya di dalam graf tersebut. Maka grafnya akan menjadi seperti ini, di mana PE sebagai petani, S sebagai serigala, A sebagai angsa, dan PD sebagai padi. Tidak ada kondisi yang menyatakan serigala hanya bersama angsa. Pasti mereka berseberangan posisinya atau bertiga bersama petani. Nah, di sini akan dibuat bentuk tree menjadi seperti ini. Terdapat dua penyelesaian dengan A sebagai start dan D sebagai goal-nya. Nah, terdapat berbagai metode untuk mencari jalan terpendek pada sebuah tree. Nah, yang pertama ada metode pencarian buta. Pencarian buta ini tidak melihat harga dari atau jarak dari antar node. Nah, dari graf ini kan tidak ada jaraknya, antara A dan B tidak ada jaraknya atau sekian gitu, tidak ada. Maka dilakukan pencarian buta. Ada depth first dan ada juga breadth first. Depth first ini terdapat jalur sebagai berikut: A, B, C, F, G, H, I, J. Tentunya di setiap metode terdapat kelebihan dan kekurangannya yang akan saya jelaskan nanti. Yang selanjutnya ada metode breadth first. Nah, metode breadth first ini pencarian yang satu tingkat dengan node tersebut. Misal, A ini adalah level ke-0 atau sebagai root atau sebagai start. Nah, B ini level ke-1, C level 2, F dan D level 3, dan seterusnya. Jika pada level tersebut dicek, jika tidak ada
node yang sama pada level tersebut, maka akan langsung turun ke bawah. Misal A langsung turun ke B, B langsung turun ke C. Nah, C ini di bawahnya kan ada dua node yang levelnya sama, F dan D. Itu dicek dari yang paling kanan. F apakah termasuk sudah goal? Oh, false. Maka pindah ke node sebelahnya, yakni node D. Jika D belum mencapai goal, maka akan pindah ke tingkat di bawahnya. G, E, H dan H, I dan I. Nah, I ini akan turun ke tingkat di bawahnya karena bukan I ini karena bukan goal, maka akan turun ke level di bawahnya, yakni J. Nah, dari J dicek yang paling kanan merupakan goal, maka loopingnya berhenti, maka didapat jalur sebagai berikut: A, B, C, F, G, H, I, J. Nah, lanjut ke soal nomor 4 dari permasalahan teko air. Nah, selanjutnya adalah permasalahan teko air. Pada permasalahan teko air terdapat aturan-aturan sebagai berikut. Nah, dari aturan nomor 1 sampai nomor ke-12. Jika kondisi tersebut memenuhi aturan-aturan ini, maka dimasukkan ke graf, dan jika tidak memenuhi aturan, maka tidak dimasukkan ke graf. Sebelumnya akan dijelaskan permasalahannya dulu. Di sini teko A ini dan teko B merupakan dua teko yang ukurannya berbeda. Teko A ini ukurannya 4 galon dan teko B ukurannya 3 galon. Permasalahan dianggap selesai jika teko A berisi 2 galon tanpa menggunakan alat ukur apapun. Nah, terdapat dua kemungkinan atau dua goal pada permasalahan ini, yakni teko A berisi 2 galon dan teko B berisi penuh 3 galon. Dan kemungkinan kedua, teko A berisi 2 galon dan teko B tidak ada isinya atau kosong. Nah, sehingga graf yang terbentuk mempunyai dua goal dengan start kedua teko kosong dan goal teko A berisi 2 galon dan teko B kosong atau berisi penuh. Bentuk grafnya sebagai berikut. Terdapat 4 kemungkinan dan 2 kemungkinan pada setiap goalnya. Nah, penyelesaian dengan metode depth first seperti yang saya katakan tadi, mencari penyelesaian yang paling kiri, dan metode breadth first adalah mencari penyelesaian yang tingkatnya terendah, yakni dari A ke I atau N dengan tingkat yang paling rendah. Jika ini tingkatnya lebih tinggi dari yang atas, maka dipilih yang atas. Jika yang atas terdapat goal yang sama, maka dipilih yang paling kanan. Di sini terdapat perbedaan jalur antara depth first dan breadth first. Jika depth first, jalurnya adalah A, B, D, J, K, L, M, N. Jika breadth first, jalurnya adalah A, B, E, F, G, H, I. Sebenarnya pada depth first dan breadth first ini tergantung bentuk tree-nya. Jika peletakan cabang ini berbeda, maka hasilnya juga berbeda pula, tergantung bentuk tree-nya. Walaupun sebenarnya tergantung bentuk tree-nya. Jika cabang dari B dan D ini ditukar, jika D diletakkan di kiri dan B diletakkan di kanan, maka hasilnya akan berbeda. Nah, lanjut pada soal nomor 7. Bentuk graf seperti berikut. Di sini kita disuruh mencari penyelesaian dari graf berikut. Ada beberapa node di sini dari A, B, C, D, E, F, G, Z. Tentunya banyak sekali kemungkinan yang ada, sehingga tree yang terbentuk nantinya akan menjadi seperti ini. Kesulitan yang terjadi ketika di setiap jarak antara node ini, jika setiap node ini terdapat jaraknya dari A ke B jaraknya 3, A ke C jaraknya 5, dan seterusnya. Tree-nya sebagai berikut. Nah, metode kali ini berbeda dengan metode sebelumnya karena metode ini bukan merupakan metode buta. Dari A ke B terdapat jaraknya. Nah, di sini menggunakan metode best first. Best first ini menggunakan total jarak pada node tersebut dengan node root, yakni node A itu bernilai 0 dan node di bawahnya bernilai jarak dari nilai node sebelumnya. Misal A ini nilainya 0, B ini nilainya adalah jarak ditambah nilai dari A, 3 ditambah 0 yakni 3.
D ini adalah nilai dari jarak yakni 4 ditambah nilai node B yakni 3. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Di sini cari perbandingan nilai node yang paling kecil. Misal dari A turun ke B dan C. B dan C ini nilai node-nya yang paling kecil adalah B dengan nilai 3. Maka jalur yang dipilih adalah B. Lanjut ke bawahnya C dan D dengan nilai node 9 dan 7. Yang lebih kecil adalah node D dengan nilai 7. Begitu seterusnya sampai ditemukan pad yakni A, B, D, F, Z dengan jarak total yakni 12. Nah, berikutnya ada metode branch and bound with dynamic programming. Hampir sama dengan metode sebelumnya base first, tapi kali ini terdapat penghapusan pada node yang tidak dipilih. Hal ini berpengaruh pada memori ketika dijalankan program. Nah, sama seperti sebelumnya, digunakan nilai dari node, tapi ketika dalam pemrograman ini dipilih node pertama dengan perurutan setelah pengurutan ascending, ya, dan yang sama halnya dengan nilai terkecil dari node tersebut seperti sebelumnya. Nah, ketika setelah dilakukan perbandingan dari B dan C, kan B yang paling kecil nilainya 3, maka C dihapus dari memori. Graf C beserta childnya yang di bawahnya, C beserta child yang di bawahnya B, E, D, D, G, Z, F, dan sebagainya itu dihapus dari memori menjadi seperti berikut. Nah, lanjut ke berikutnya, B childnya itu dibandingkan C dan D, yang paling kecil itu yang mana, sehingga yang tidak dipilih nanti dihapus, C ini dihapus, dan begitu seterusnya, sehingga tree menjadi lebih kurus seperti yang saat ini, dan ditemukan jalur sebagai berikut A, B, D, F, dan Z. Jadi lambang silang pada setiap cabang adalah sebagai bentuk penghapusan node dan childnya dari memori komputer. Selanjutnya adalah lanjut ke nomor 8, game name dengan batang 11. Nah, saya deskripsikan dulu mengenai game name di sini. Nah, game name ini terdapat berbagai peraturan. Diawali serangkaian batang dengan pemain harus memecah serangkaian batang menjadi 2 kumpulan, di mana jumlah batang di tiap kumpulan tidak boleh sama. Misal jumlahnya adalah 6, tidak boleh dibagi menjadi 3 plus 3, harus tidak sama, yakni 2 plus 4 dan sebagainya. Nah, pemain dinyatakan kalah ketika pemain tersebut sudah tidak bisa membagi node sesuai aturan, yakni jika dalam kondisi ini adalah node yang paling akhir, maka dalam game name node yang paling akhir menyatakan kekalahan pada pemain. Tentunya pemain akan bergantian membagi batang tersebut dari level pertama adalah pemain A, level kedua pemain B, level ketiga pemain A lagi, dan seterusnya. Maka dilakukan fungsi evaluasi, yakni min dan max, sebagai bentuk lambang dari pemain tersebut. Dengan min dilambangkan nilai 0 dan max dilambangkan nilai 1. Pada game name ini terdapat beberapa peraturan. Dalam membuat tree, saya jelaskan dulu dari angka yang paling kecil dulu. Nah, ini angka 5. Nah, angka 5 ini bisa terbagi dalam dua bentuk, yakni 4 plus 1 dan 3 plus 2. Dan 3 plus 2 ini menjadi 2, 1. Kenapa seperti itu? Kita lihat di sini. Dan 3 plus 2, 3-nya ini dipecah, yakni 2 plus 1. Dan 2, 1, 2 diurutkan descending menjadi 2, 2, 1. Kenapa 2 tidak bisa dipecah? Karena jika 2 dipecah, maka akan menjadi 1 plus 1, di mana pecahan tersebut sama besar,
yakni 1 plus 1. Sama halnya dengan angka 4 di sini, tidak bisa menjadi 2 plus 2. Tidak bisa dipecah sama besar. Bisanya dipecah menjadi 3 plus 1. Begitupun sampai di bawahnya. Nah, sedangkan hal itu juga diterapkan pada tri dengan jumlah batang 11. Akan sangat rumit bentuknya. Sebenarnya ini tidak sepenuhnya tri, ini lebih mirip ke graf karena kemungkinan yang sama akan dijadikan satu graf. Jadi terdapat graf yang bercabang dan dari cabang tersebut terdapat graf yang berasal dari berbagai parent. Nah, karena graf begitu besar, maka saya membuatnya dengan 2 slide. Nah, angka biru ini merupakan nilai min max-nya. Kita lihat di sini, node terakhir ada beberapa node goal atau node terakhir pada graf ini, yakni 222, 221, 222, 2111, 222, 11111 dan seterusnya. Nah, masing-masing node ini berhenti pada pemain yang berbeda-beda, pada max, min, dan max. Ketika node tersebut berhenti pada max, menyatakan max itu kalah. Ketika node tersebut berhenti pada min, menyatakan min itu kalah. Nah, untuk memberi penamaan angka dilakukan dari bawah. Kenapa ini bisa bernilai 0? Pemberian nilai angka biru ini, 0 dan 1 ini penilaiannya dari bawah, dari yang paling bawah. Nah, node terakhir terdapat pada max, menyatakan max kalah. Jika max kalah nilainya 0, jika min kalah nilainya 1. Berlaku juga pada, ingat ini adalah penilaian pada node terakhir. Berlaku juga pada penilaian node terakhir yang di atasnya, yakni di 22, 1111111 dan node terakhir di atasnya ini yang saya tunjuk pada kursor. Nah, jadi ketika node terakhir berada di max, nilainya 0. Jika node terakhir berada di min, nilainya 1, dan seterusnya. Jika max, nilainya 0. Jika di min, nilainya 1. Jika di max, nilainya 0. Menyatakan pemain yang menang dan pemain yang kalah itu siapa. Bagaimana kita menentukan node di atas dari node terakhir tersebut? Kan ini node terakhir, tentunya node di atasnya terdapat nilai. Jika node di atasnya itu mempunyai satu cabang, maka nilai node di atasnya itu mengikuti nilai dari cabangnya, nilai dari node di bawahnya. Jika tidak mempunyai cabang, lalu bagaimana jika mempunyai cabang seperti node berikut? 511111 mempunyai 2 cabang yang bernilai 0 dan 1. Node 51111 ini terdapat di posisi min. Nah, maka ketika ini terdapat di posisi min, nilai dari child ini dipilih yang paling kecil antara 0 dan 1. Yang paling kecil, yang paling minimal adalah nilai 0. Kenapa nilai 0 menunjukkan min dan max menunjukkan 1? Karena nilai 0 menunjukkan kekalahan max dan kemenangan min. Nilai 1 menunjukkan kekalahan min dan kemenangan max. Maka nilai 0 karena menunjukkan kemenangan min, nilai 0 dipilih oleh node min. Karena itulah nilainya ini yang terdapat di posisi min dan memilih yang nilainya 0. Min memilih yang nilainya 0. Min memilih yang nilainya 0 yang menyatakan min itu menang. Jadi min ini memilih yang nilainya 0, bukan yang nilainya 1. Maka cabang di atasnya juga nilainya 0. Berlaku juga untuk cabang-cabang di atasnya. 1 kecuali tapi terdapat pengecualian. Jika semua cabang bernilai 1, maka parentnya juga bernilai 1. Jika semua cabang bernilai 0, maka parentnya adalah bernilai 0 juga. Perbandingan yang tadi ini
Perbandingan yang ini hanya berlaku jika cabang memiliki dua nilai, 0 dan 1. Tentu saja ketika pada posisi max, pemilihan dilakukan sebaliknya. Jika 0 dan 1 maka dipilih yang satu, seperti itu. Hal ini terus berlanjut sampai ke atas, sampai pada level ke 1, sehingga didapatkan graf sebagai berikut. Lanjut ke nomor 9, metode alpha beta pruning. Sebenarnya ini mirip dengan sebelumnya, pada pemilihan sebelumnya, tapi dilakukan penghapusan memori. Jadi pada cabang ini kita lihat dulu soalnya. Yang diketahui ada nilai di bawahnya. Lalu terdapat minimize, maximize, dan sebagainya. Tugas kita adalah menentukan node yang berada di root, atau node yang paling tinggi. Caranya adalah sebagai berikut. Pada setiap node-node ini dilakukan perbandingan. Jika maximize, dipilih yang paling besar di antara node childnya. Maximize, node maximize ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misal ini yang pertama, yang paling kiri. Nah, maximize dari cabangnya adalah 4 dan 8, maka nilai maximize-nya adalah 8 yang paling tinggi. Lanjut ke atasnya, minimize antara child 8 dan 7, yang paling kecil adalah 7, sehingga 7 naik ke atas. Begitu seterusnya berlaku pada node yang lain, sehingga di sini terdapat nilai 12. Nah, node yang tidak dipilih, parent beserta childnya itu dihapus dengan memberi simbol tanda silang merah seperti berikut ini. Baik, saya cukup sekian penjelasan dari algoritma pencarian yang saya jelaskan kali ini. Semoga itu semua bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada salah katanya, saya mohon maaf. Jika penjelasan saya kurang jelas, mohon dimaklumi karena saya juga belajar di sini. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.